Kembali di berita utama segmen Kompas Bisnis, Saudara, Kementerian Perindustrian sudah mengusulkan adanya relaksasi pajak pembelian mobil baru menjadi 0%. Kebijakan ini sebagai strategi mendorong pertumbuhan sektor otomotif. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan usulan relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan 14 September lalu. Pembebasan pajak pembelian mobil baru diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat. Adapun data penjualan retail mobil baru memang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, Saudara. Dari catatan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, penjualan mobil retail sepanjang Januari sampai Agustus 2020 tercatat 364.000 unit lebih, Saudara, atau lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar lebih dari 679.000 unit. Ya, lantas bagaimana kondisi industri otomotif saat ini dan dampak kebijakan jika jadi diberlakukan? Kita tergabung dengan Ketua Satu Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, Yongki Sugiarto. Selamat malam, Pak Yongki. Selamat malam, my sister. Oke, Pak Yongki, ini ada rencana yang sudah diajukan oleh Kementerian Perindustrian. Cukup tidak untuk membantu sektor industri kembali bekerja dengan baik begitu? Mengingat data penjualan mobil cukup buruk sih kalau kita sandingkan dengan tahun 2019 lalu. Betul, jadi sebetulnya kita mengamati beberapa bulan terakhir ini bahwa daya beli masyarakat kita ini menurun sekali. Yang dibeli banyakkan sekarang mobil bekas. Nah, tetapi mobil bekas kita oke-oke aja kalau mereka beli mobil bekas. Tetapi industri kita tidak tertolong. Karena kita maunya kan mereka membeli mobil baru dong. Kalau supaya industri kita itu bergerak kembali, pabrik-pabrik komponen juga bergerak kembali, pabrik mobil jalan semua, dealer-dealer kita bisa bekerja lagi, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita, karena tadi dari mobil bekas tentu kan harganya turun atau harga mobil bekas. Nah, sekarang kita katanya agar harga mobil baru ini bisa turunkan dengan menghimbau pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tentunya untuk bisa memberikan potongan-potongan pajak-pajak yang selama ini dikenakan terhadap mobil tersebut. Jadi ini adalah yang kita sebut stimulus yang langsung mengena kepada harga mobil. Artinya dengan kalau misalnya nanti diketuk palu, kalau ini kan masih proses, Pak, kalau misalnya nanti PKB jadi 0%, apakah nanti harga mobil baru bisa turun? Begini, jadi kita jangan sebut PKB dulu, karena PKB itu hanya salah satu unsur dari pajak. Saya sebutkan saja, pajak apa saja yang dipungut oleh pemerintah pusat, ya kan, yaitu adalah PPN, pajak pertambahan nilai, dan ada pajak PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Itu dipungut oleh pemerintah yang besarannya kira-kira sekitar 20-25%. Rata-rata ya saya sebutkan itu. Lalu oleh pemerintah daerah ada pungutan lain yaitu bea balik nama yang 12,5%. Dan PKB, pajak kendaraan bermotor yang setiap tahun kalau kita perpanjang STNK itu dibayar sebesar 2,5%. Jadi di situ ada 15%. Jadi total keseluruhan pajak yang dibayar untuk satu unit mobil itu kurang lebih di 40%. Nah, pajak-pajak inilah yang kami minta kepada pemerintah untuk ditinjau apakah bisa diberi potongan. Potongan ini tuh hanya sementara. Kita tidak minta untuk seterusnya. Hanya untuk sampai kembali pulih angka-angka penjualan kita ke angka-angka kurang lebih di 90-100 ribu per bulannya. Iya kan? Jadi stimulus ini, kita ini bukan minta uang kepada pemerintah, tapi hanya meminta potongan tadi besaran dari misalnya PPN, misalnya PPNBM, lalu BBN, bea balik nama, lalu PKB dari pemerintah daerah. Ini bisa dipotong atau tidak? Kalau ini bisa dipotong, maka kami yakin bahwa angka penjualan kita akan meningkat. Dengan meningkatnya angka penjualan, tentunya pendapatan pemerintah akan juga bertambah. Nah, bulan lalu kita hanya berhasil menjual 37.000 kurang lebih. 37.000 unit. Nah, kalau ini nanti bisa meningkat menjadi 60-70 ribu, kan bagus. Pemerintah juga maksudnya tidak kehilangan pendapatan. Justru mungkin pendapatannya akan lebih besar daripada tarif sekarang, tetapi hanya 37 ribu. Kan begitu. Jadi penurunan tarif tadi bukan berarti penurunan income pemerintah. Mungkin bisa naik bahkan. Tapi yang lebih penting lagi adalah industri mobil kita bergulir kembali, industri komponen kita jalan lagi semuanya,
dealer-dealer yang ada di seluruh Indonesia ini pun memperkerjakan orang juga besar sekali. Jumlah keseluruhan pekerja yang bergerak di bidang otomotif itu totalnya kurang lebih 1,5 juta. Nah ini yang kita sangat-sangat concern, jangan sampai ini tadi mandek Pak industrinya, pabrik komponennya, dealernya dan lain-lain. Akibatnya bisa terjadi PHK. Ini yang sangat kami tidak inginkan. Dan Sekarang itu di sektor otomotif apakah memang sudah terjadi PHK, Pak? yang kita dengar belum, tetapi yang karyawan kontrak sudah tidak diperpanjang dan lain-lain. Tetapi yang apa namanya sekarang ini bekerjanya juga tidak full shift, jadi shiftnya sudah dikurangi. Karena memang kenyataannya 37.000 penjualan kita bulan lalu, yang biasanya 90.000. Itu yang terjadi hari ini. Oke, Nah, Pak Yongki, itu, tadi kan menyebutkan bahwa sebenarnya insentif PKB itu nggak cukup. Tadi disebutkan juga ada PPNBM, artinya sudah disampaikan hal ini ke Kementerian Perindustrian begitu kan. Kalau memang semua diaminkan, kalau iya catatannya berapa persen kira-kira harga mobil itu bisa turun? Karena kan tadi tujuannya untuk meningkatkan daya beli. Kalau meningkatkan daya beli kan lihat juga kondisi uang masyarakatnya gitu kan di tengah pandemi seperti ini. Gimana Pak Yongki? ya tergantung sekarang pemerintah meluluskan berapa persen potongannya. Ya kan kalau potongannya kecil ya tidak bisa besar juga nanti harganya turunnya. Tetapi kan saya bilang ini akan koordinasi dengan 3 pihak. Satu pengusaha sendiri yang juga pasti akan memberikan katakanlah kontribusi potongan-potongannya tadi, lalu pemerintah pusat, lalu pemerintah daerah. Oke. Nah kalau 3-tiganya ini bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan, maka harga mobil bisa turun. Sehingga mendekati tadi yang saya katakan, ini kan sekarang ini fenomenanya beli mobil bekas ini sekarang. Oke. Iya kan? Gitu. Apa risiko Ya. kalau misalnya nanti pemerintah mungkin kalau misalnya tidak semua insentif yang diminta itu diaminkan, cuma salah satu atau mungkin tidak sama sekali? Karena begini Pak Yongki, yang kami tahu kan juga penerimaan pajak di penjualan mobil itu cukup besar gitu. Artinya kan agak dilema juga nanti untuk pemerintah. Bagaimana pandangan para pelaku usaha? Betul, tadi yang saya katakan. Jadi kalau andai kata dipotong, tetapi volumenya meningkat, ya kan, berarti kan penerimaan pemerintah belum tentu turun kan, bahkan bisa lebih tinggi daripada sekarang. Apa artinya dengan tarif yang sekarang, tapi jualan cuma 37.000. Oke. Kalau andai kata dipotong, tetapi naik jadi 60-70.000 sebulannya penjualan mobilnya, tentunya kan naik penerimaan pemerintah. Oke. Risiko Itu apa Pak kalau pertimbangannya. misalnya sampai tidak ada pertolongan dalam waktu dekat kepada sektor industri otomotif? Ya ini dia tadi yang 37.000 itu ya mudah-mudahan bisa bertahan di angka itu atau naik sedikit. Ya kan mungkin dari 37 naik 1.000 jadi 38 barangkali ya kan. Oke. Tetapi kan kita harapkan ini signifikan lah pemotongan ini sehingga tadi harga turun, maka angka penjualan diharapkan naik ke 60-70.000 ya kan itu harapan kami tentunya. Ya. Harapan yang sebenarnya apakah itu cukup optimis Pak Yongki? Ini agak sedikit dilema. Satu sisi industri ingin meningkatkan daya beli masyarakat supaya mobil itu laku. Tapi satu sisi sekarang kan kalau kita lihat daya beli masyarakat juga agak turun kalau kita lihat tren dari daya beli masyarakatnya itu sendiri. Gimana? Betul itu memang betul. Maka dari itu daya beli masyarakat turun. Yang sekarang kami mendapat informasi dari OJK, dari APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, atau perusahaan leasing dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa aplikasi leasing yang masuk ini kebanyakan mobil bekas, gitu loh. Ya. Jadi dari situ kita berpedoman bahwa, oh kalau gitu memang daya belinya ada di angka-angka sekian. Oke. Ya kan? Buat kita sekarang ini mobil bekas, tidak ada dampaknya terhadap industri kita kan. Nah kita ingin agar industri kita itu bisa bergulir kembali, maka kalau bisa mobil baru dong, supaya harganya bisa diturunkan. Apa nih? Berarti kita menghimbau pemerintah tadi dengan memintakan potongan-potongan pajak tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Yongki telah bergabung dengan Berita Utama. Kesimpulannya tadi bahwa ini pelaku usaha di sektor industri otomotif meminta insentif stimulus dari perpajakan supaya nanti ujung-ujungnya harga mobil bisa turun dan masyarakat lebih memilih membeli mobil baru ketimbang mobil bekas. Gitu ya Pak Yongki ya. Terima kasih telah bergabung di Kompas TV Pak Yongki. Saudara, kita ke informasi lainnya.